Oke, oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kita sudah ditemani sama Naskana Fajar pada hari ini. Apa kabar Naskana Fajar? Sehat? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Mas Pak Arifin. Ah, Sehat walafiat hari ini. Halo semuanya, Assalamualaikum. baik, Pak Kana, Alhamdulillah semuanya di kabar baik hari ini. Ya, yang pasti kami ini yang sangat kami tunggu-tunggu Pak Kana karena ini adalah materi yang sangat luar biasa berkaitan dengan biofilm konsep dan juga clinical science of biofilm dan optimalisasi manajemen. Mas Kana, waktu dan tempat saya persilahkan sebelum kita nantinya akan diskusi banyak bersama dengan pasien. Oke? Baik, saya persilahkan Mas Kana. Oke, baik. Terima kasih Mas Arifin untuk kesempatannya di siang ya, pagi menjelang siang ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air yang sudah join ya di webinar kita pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Dan di mana hari ini saya akan sharing ke Bapak Ibu terkait dengan biofilm konsep clinical science ya dan optimalisasi manajemennya. Dan mungkin hari ini saya bukan sendiri saja tapi akan ada nanti diskusi kita ya bersama dengan eh, pasien yang tadinya mungkin sudah Bapak Ibu bisa tahu tadi sudah didiskusikan sama Pak Arifin bahwa akan ada diskusi bersama pasien. Kita melihat nanti tentang bagaimana sih sebenarnya experience si pasien ini terkait dengan penanganan yang terjadi luka di kakinya dan bagaimana sih cara eh, pasien ini untuk mengatasi problem yang muncul karena kita ketahui bahwa eh, penanganan pasien dengan permasalahan infeksi itu terkadang dimulai dari kondisi yang hanya dengan kategori kontaminasi saja. Dan itu biasanya tidak memiliki gejala, Bapak Ibu. Nah, ketika dia kondisinya tidak memiliki gejala, biasanya pasiennya tuh aman-aman aja gitu tuh. Padahal kita ketahui beberapa pasien-pasien seperti pasien-pasien dengan diabetes, pasien-pasien dengan imunosupresan, kayak gitu ya, kondisinya itu akan bisa eh, mudah banget untuk terjadi proses infeksi Bapak Ibu. Sehingga sekarang kita ngelihat bagaimana sih konsep biofilm itu bisa terbentuk dan apa sih yang mempengaruhi kondisi biofilm itu bisa terbentuk secara cepat dan nanti bagaimana cara kita untuk melakukan manajemen perawatannya gitu Bapak Ibu. Nah, jadi di kesempatan ini eh, mungkin sekitar 1 jam ke depan bersama saya karena Fajar Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ini saya Bapak Ibu ya, saya memang salah satu eh, apa namanya memiliki kompetensi untuk proses perawatan pasien yang di mana kita ketahui dikenal dengan 3B tadi one ostomy kontinen. Dan program ini kita kembangin di private practice, hospital, dan home visit. Oke Bapak Ibu, eh kegiatan saya di program ini bukan hanya sekedar saya sebagai klinisi, tapi kita juga mencoba untuk meningkatkan kompetensi teman-teman dengan tadi ya membentuk sebuah training di Indonesian ADNEP, di mana program yang khusus untuk penangani permasalahan luka itu ada di Certified Wound Care Clinician Program, di mana kegiatan ini kita lakukan dalam 2 minggu Bapak Ibu dan kita sudah mulai untuk mengajak teman-teman sekalian untuk bisa ngembangin salah satunya adalah clinical program untuk Bapak Ibu bisa menyelamatkan banyak kasus-kasus dengan masalah luka ya. Dan eh, apa namanya program ini sendiri yang eh, kita selalu mengedepankan tentang bagaimana cara menangani pasien kondisinya dengan infeksi agar tidak terjadi permasalahan lanjut. Salah satunya adalah kematian. Nah, jadi outline saya hari ini terkait dengan pendahuluan, kemudian luka infeksi, kemudian biofilm, pemilihan balutan, dan beberapa case report yang mungkin nanti akan kita share langsung dengan pasiennya ya Bapak Ibu. Kita boleh bertanya nanti teman-teman juga boleh bertanya dari apa namanya Zoom untuk kondisi pasiennya gitu. Oke, jadi kalau kita ngomongin terkait dengan infeksi ya, Bapak Ibu sekalian, ini pasti nggak terlepas dari permasalahan yang terjadi diakibatkan karena adanya proses resistensi. Nah, resistensi tersebut itu bisa terjadi karena satu imunitas tubuh
yang kondisinya sudah kebal ya dengan pemberian beberapa topikal terapi. Karena kita ketahui bahwa pasien-pasien yang datang ke kita tuh udah mungkin datang dengan beberapa tempat treatment kayak gitu. Sehingga kenapa penting banget kita tuh mengetahui nih riwayat pertama kali pasien datang atau sebelumnya pasien tersebut itu sudah dilakukan penanganan kayak gitu. Tetapi proses penanganan tersebut itu belum selesai eh, apa namanya memberikan kesembuhan pada pasien tersebut. Sehingga kenapa sih kita penting banget untuk bisa menggali secara dalam kalau seandainya pasien datang kayak gitu tuh. Nah, jadi kondisi yang kita ketahui juga yang satu lagi ada pasien yang datang dia udah punya treatment sendiri, habitual sendiri yang kalau seandainya ada luka ya udah gue pakainya ini antibiotik ini beli sendiri kayak gitu ya. Itu kondisinya tuh bisa terjadi pada pasien-pasien yang datang ke kita. Atau yang terakhir adalah pasien ini terjadi berulang Bapak Ibu ya. Remisi itu bisa terjadi pada pasien-pasien dengan permasalahan luka yang dimana kita ketahui sebelumnya sudah mungkin diberikan apa namanya beberapa antimikrobial entah yang maksudnya bisa yang berat banget gitu yang bisa menyebabkan terjadinya resistensi dan challenge juga buat kita ketika pasien ini datang dengan kondisi infeksi mungkin penanganan yang sebelumnya kita butuh sekali untuk bisa memahami kira-kira ini pasien udah dikasih apa saja gitu tuh. Nah, tiga challenge itu biasanya kita sering akan dapat di clinical data pertama kayak gitu. Kalau seandainya ini kita nggak dapetin dengan jelas, Bapak Ibu, biasanya kita agak ada sedikit nih ngeraba-raba. Makanya kenapa harus ditembak ini, tembak itu. Nah, ini sebenarnya tuh nggak boleh kayak gitu tuh. Kenapa? Karena itu yang bisa memperberat kondisi pasien ya, yang kita tangani karena bisa terjadi proses resistensi pada pasiennya. Nah, em, kita ngelihat bahwa pasien-pasien yang datang dengan kondisi luka, apalagi mungkin seperti pada gambar saya, Bapak Ibu, ini tuh kondisi luka yang bisa kita bilang cukup luas, cukup besar infeksinya, dan kondisi pasien ini tuh bukan hanya sekedar secara sistemik ya prosesnya, mungkin dia udah terjadi apa namanya, maksud saya bukan secara lokal saja, dan dia mungkin sudah sistemik problemnya kayak gitu tuh. Sehingga kita bisa melihat secara diagnostik bahwa ini pasien tuh harus ditangani dengan cara apa kayak gitu. Makanya kenapa di sini penting banget pemahaman kita sebagai klinisi itu ya bisa mengetahui dan sekaligus mengasesmen secara lengkap pasien-pasien datang dengan kondisi luka. Ini misal seperti ini Bapak Ibu ya. Dia datang ya dengan kondisi luka yang cairannya cukup banyak ya. Yang kita ketahui bahwa kondisi pasien ini nih datang misalnya sudah 10 hari kayak gitu tuh. Nah, 10 hari cairannya cukup banyak dan ini kita bisa memberikan kategori apakah dia hanya terjadi kontaminasi, kritikal kondensasi atau dia prosesnya dengan infeksi kayak gitu. Dan di sisi lain kita bisa ngelihat ada satu bentuk kondisi pasien yang terjadi kerusakan yang cukup besar dan itu sudah merambat ya, merambat kemana-mana dia. Dan ini bisa menjadi salah satu klinik saya buat kita untuk melihat penyebaran dari si infeksi tersebut kayak gitu tuh. Nah, sehingga kita butuh nih untuk melihat proses tahapan dari si infeksi tadi kayak gitu. Nah, sehingga di proses perawatan luka ini butuh untuk melihat bagaimana wound healing continuumnya untuk bisa membuat si warna dasar luka tadi kalau seandainya dia terjadi perburukan iskemia sampai dia apa ya membentuk sebuah granulasi atau epitelisasi yang sempurna dalam proses perawatan. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga kita butuh untuk melihat nih gimana caranya pasien yang datang ini ke tempat kita dengan kasus luka kondisinya yang dengan dasar luka merah ini bisa berprogres dengan baik tanpa terjadi infeksi yang luas kayak gitu. Nah, sehingga infeksi luka terjadi ini tuh dilihat dari jumlah bakterinya yang ada di eh, luka tersebut ya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena
untuk melihat kontaminasi kuman, kita butuh untuk mengkaji berapa banyak sih si luka tadi. Makanya kenapa butuh ada yang dilakukan yang namanya dengan kultur tadi untuk melihat ini infeksi sudah sejauh mana nih kayak gitu tuh. Terus dia kira-kira apa masuk kategorinya apa kayak gitu tuh. Ini yang kita butuhkan sekali untuk bisa membuat bagaimana caranya yang tadi dia infeksi nggak makin malah jadi sepsis, tapi dengan penanganan kita dia bisa turun untuk menjadi proses kritikal, kemudian kontaminasi sampai dia terjadi proses penyembuhan secara baik. Kayak gitu tuh. Nah, sehingga butuh banget untuk kegiatan pendekatan holistik nih pada pasien-pasien yang kita tanganin. Karena kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan cairan seperti ini, Bapak Ibu nih, ya, cairan yang cukup banyak. Ini pasiennya abses doang, Bapak Ibu, ya. Dia terjadi karena proses garukan. Ini pasien saya yang pertama. Jadi pasien diabetes ya kita ketahui bahwa pasien diabetes itu sering pruritus terjadi di bagian kulit sehingga mengakibatkan tadi ada beberapa ya tindakan seperti menggaruk itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, sehingga muncullah terjadi yang namanya abses dan abses tersebut pasti akan menghasilkan kumpulan eksudat yang cukup banyak yang kita bisa ngelihat bahwa ini salah satu petanda dia masuk dalam kategori infeksi. Nah, kita bisa lihat nanti prosesnya macam apa. Kemudian cairan yang dikeluarkan Bapak Ibu. Ya, mungkin kita lihat ini yang kondisinya sangat kental nih ya Bapak Ibu. Kental banget ya cairannya. Dan kalau ini dia agak sedikit apa namanya cair ya. Jadi perbedaan ini. Nah ini tuh terjadi diakibatkan karena proses infeksi ya yang terjadi pada pasien tersebut. Semakin banyak cairan yang keluar ya berarti semakin banyak terjadi kerusakan di dalamnya. Kayak gitu tuh Bapak Ibu. Jadi semakin sedikit cairan yang keluar berarti ada semakin banyak dia progres terjadi kesembuhan pada pasiennya. Nah, ini pasien terjadi itu karena dia pakai sandal Bapak Ibu lecet ya. Kemudian terjadi sulitis, muncullah proses seperti ini. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu itu terjadi akibat kesandung. Lihat, karakteristiknya berbeda Bapak Ibu. Ini ada pasien datang dia dengan kondisi kesandung Bapak Ibu. Kesandungnya itu seringnya di bagian depan Bapak Ibu. Karena kita ketahui pasien-pasien datang dengan diabetes itu terjadi karena adanya neuropati. Nah, sehingga kita butuh banget untuk bisa mengecek nih kondisi pasiennya ketika dia datang. Ini prosesnya kenapa? Karena kita bisa ngeliat nih kondisi kakinya bengkak, biru Bapak Ibu ya. Kemudian terjadi eritema yang mengharuskan kita untuk melihat salah satunya adalah pemeriksaan ronsen. Kenapa? Untuk bisa melihat sejauh mana nih batasan dia terjadi kerusakan. Apakah sampai tulang, osteomilitis, atau bagaimana sehingga kita butuh nih kebutuhan kolaborasi makanya selalu kan saya kasih apa ngejelasin di awal itu Bapak Ibu kita butuh untuk melihat secara holistik dan tadi kebutuhan untuk kolaborasi itu penting di awal ya jangan sampai nanti kondisinya tadi kita yang ngerawat kita yang jadi nutrisionisnya kita yang jadi ini nggak kayak gitu jadi harapannya dengan kita paham terkait dengan clinical science, maka kita bisa untuk menerapkan tindakan kolaborasi antara mitra agar tadi kebutuhan pasien-pasien yang akan kita tangani itu betul-betul tertangani dan memiliki keputusan yang bijak untuk kita mempercepat penyembuhan secara baik ya sehingga butuhlah Bapak Ibu nih ada namanya WIFI ya Wound Infection Continuum untuk melihat ingredients pasien-pasien ya dengan permasalahan infeksi dimulai dari proses kontaminasi sampai terjadi systemic infections yang dimana semua kondisi ini itu memiliki bermacam ragam tanda Bapak Ibu yang dimana ini melatih kita untuk bisa paham betul tentang gimana sih sebenarnya konsep untuk bisa melihat secara detail tanda dan gejala pada saat pertama sekali pasien itu datang ke kita. Nah, deteksinya kayak tadi saya bilang ya, paling penting untuk deteksi pertama kali adalah pengobatannya yang sebelumnya itu apa aja. Kayak gitu tuh. Kemudian
pastilah pasien yang datang ke tempat kita tuh udah datang entah dari mana-mana. Ya, pastinya ekonomi pasti itu menjadi salah satu pertimbangan untuk Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan infeksi. Kemudian selanjutnya adalah sebatas mana dia sudah terjadi infeksinya. Kayak gitu tuh. Yang selanjutnya adalah peningkatan kesembuhan yang saat ini. Untuk apa? Untuk kita kasih tahu ke pasiennya. Apakah pasien ini dia bisa pelaksanaan kuratif atau paliatif gitu Bapak Ibu. Karena kalau misal pasiennya datang, kalau Bapak Ibu udah ngecek, udah infeksi luas, terus tiba-tiba Bapak Ibu, oh tenang, bisa sembuh nih pasiennya. Enggak gitu Bapak Ibu. Sehingga butuh early detection untuk pasien ini. Nah, untuk apa? Untuk melihat apakah pasien ini dia kuratif atau paliatif. Makanya kenapa ada namanya palliative wound care Bapak Ibu. Nah, itu penting banget. Jadi silakan teman-teman kalau mau belajar terkait dengan palliative wound care boleh ya Bapak Ibu ya. Ini penting banget untuk melihat. Karena jangan sampai nanti terjadi PHP nih. Tenang Bu, sembuh Bu, sembuh, sembuh. Tiba-tiba dilakuin penanganan sama kita nggak lama dari itu pasiennya eh, apa? Udah nggak sadarkan diri gitu ya. Sekarang secara konsep betul dibilang luka itu nggak langsung eh, membunuh orang gitu, tetapi lahan ya secara perlahan dia pasti akan bisa menuju ke sana jika clinical sign kita di awal itu nggak tepat gitu. Apa yang harus kita lihat Bapak Ibu? Oke, yang pertama sekali adalah kontaminasi Bapak Ibu ya. Kontaminasi ini kita ketahui bahwa kondisi kuman itu hanya nempel saja Bapak Ibu di permukaan kulit ya. Dia nempel doang di permukaan kulit dan biasanya terjadi itu 1 kali 24 jam dan dia hanya nempel saja kayak gitu. Nah, keberadaan ini tuh ya biasanya dia masih berkembang secara baik dan biasanya di tubuh itu masih hanya ada apa tanda gejala seperti edema, eritema, pembengkakan, nyeri, ya, ada penurunan fungsi lase. Dan biasanya di sini tanda-tandanya adalah radang di awal. Ya, biasanya Bapak Ibu bisa ngelihat ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia terjadi peradangan, itu adalah salah satu bentuk normal yang muncul dari tubuh Bapak Ibu. Ya, di mana kondisi ini tuh kita melihat hostnya nggak apa-apa, tapi dia ada radang karena host tadi memberikan salah satu sinyal bahwa ini ada kuman nih yang nempel nih kondisinya. Aku butuh perbaikan. Nah, di fase kontaminasi ini Bapak Ibu, terkadang banyak yang gagal nih pada saat proses kegiatan perawatan. Kenapa? Yang pertama menjadi pertanyaannya adalah satu, pada saat dia terkontaminasi, kita bisa mengetahui bahwa kuman sudah nempel di sana, ya. Tapi pertanyaannya apa yang bisa menghilangkan kuman di atas permukaan ini? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Yang kedua adalah caranya gimana untuk buang si kuman yang terkontaminasi ini. Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah apa nih kondisinya bahan yang paling cocok? Karena begini, kalau seandainya Bapak Ibu di tempat yang lain sudah kasih sebelumnya dia dengan pemberian misalnya antiseptik povidone iodine, nggak sembuh, sama kita dikasih lagi povidone iodine misalnya kayak gitu. Nah, itu kondisinya tidak menjawab permasalahan di kontaminasi ini. Nah, sehingga kenapa banyak kasus-kasus kontaminasi itu berkembang ya menjadi yang dikenal dengan kolonisasi karena di awal kita tidak mengecek clinical sign pada pasien-pasien dengan kondisi kontaminasi. Oke, pertanyaan pertama, mau dibersihin pakai apa dulu? Ya, oh, sorry, maksud saya mau caranya pakai apa? Kayak gitu. Nah, kalau ditanyain terkait cara, berarti apakah dia kondisinya di swabbing, atau prosesnya diirigasi, atau prosesnya dikasih hydro pressure therapy, itu menjadi sebuah eh, challenge buat kita untuk melihat mana paling efektif untuk proses pemberiannya. Kemudian apa antiseptiknya nih yang mau dikasih? Pertanyaannya di tempat kita pasti nggak akan lepas dari yang namanya Nomosaline, Bapak Ibu. Benar nggak? Semua pasti pakai nama selain ya Bapak Ibu ya. Saya yakin semua di sini pasti pakai nama selain. Ya. Nah, pertanyaannya adalah nama selain bisa nggak bunuh kuman? Itu dia yang menjadi pertanyaannya. Yang pasti dijawab langsung nih. Nggak bisa, Pak. Nah, jadi dia fungsinya sebagai apa? Ya, dia untuk membersihin aja. Tapi untuk membunuh kuman dia nggak bisa. Kayak gitu ceritanya.
Nah, biar biar kuman yang tadi yang nempel ini bisa dia bunuh, sehingga Bapak Ibu butuh untuk pemberian namanya antimikrobial. Sehingga kalau tadi di awal nih ditanya nih, ini udah dikasih apa ya? Kalau udah dikasih misalnya povidone iodine, jangan dikasih itu lagi. Cari yang lain. Untuk apa? Untuk bisa membunuh kuman gitu tuh Bapak Ibu. Apa yang lain antiseptik? Mungkin kemarin banyak sekali sudah dijelasin terkait dengan antiseptik. Ada HOCl ya, ada PHMB, ada Oktadin, ada rebusan daun jambu biji yang bisa dipakaikan atau mau pakai rebusan apa namanya? eh, rebusan daun sirih kayak gitu ya. Atau ada yang sekarang packaging beberapa sabun yang dia mild dan pH-nya balance. Nah, itu boleh dipakaikan. Nah, pertanyaan balik lagi ke kita. Kayak gitu, tiga konsep tadi itu di sini itu udah dipakai belum? Kayak gitu tuh. Nah, nanti kita lihat ke pasien yang nanti akan kita interview. Kira-kira apa sih yang menyebabkan proses dia jadi infeksi yang menyebabkan terjadi lukanya cukup luas ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau tiga prinsip tadi tuh Bapak Ibu tidak apa namanya tidak melakukan kegiatan pemberian dengan benar, yang tadi itu kuman yang nempel tuh dia memiliki kemampuan untuk memanggil teman yang lain. Jadi dia kasih sinyal ke temannya. Bro, ada makanan nih, ada makanan. Tolong dong kondisinya datang ke sini. Nah, dia berkumpul tuh Bapak Ibu. Dari mana berkumpulnya? Bisa dari pinggir luka ini, ya, yang dipanggil Streptococcus aureus. Dia bisa masuk lama-kelamaan kondisinya yang terkontaminasi di sana di awal, itu dia akan manggil tembak nih dengan nanti pemberian antibiotik. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Dah, kemudian kalau seandainya dia nggak ditangani, ya, yang tadi kondisinya hanya cucur-cucur aja, misalnya pakai NaCl dan teman sejenisnya yang dia nggak bisa bunuh kuman, dia kondisi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nih, namanya kolonisasi. Nah, biasanya kolonisasi ini Bapak Ibu sudah muncul yang dikenal dengan biofilm. Ya, kita ketahui bahwa biofilm itu muncul pada kondisi luka yang terbuka. Kayak gitu. Mau nggak mau, senang nggak senang Bapak Ibu, dia pasti akan nempel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak membalancekan bakterinya di sana, kayak gitu tuh. Kalau bakterinya tadi Bapak Ibu nggak balance nih, jadi nggak dicuci, nggak diseimbangin, dia kondisi yang lebih tinggi nih bakterinya, yang akan terjadi adalah proses kolonisasi. Nah, problem di kolonisasi ini Bapak Ibu, kalau dia seandainya sudah apa namanya udah terbentuk kolonisasi, maka dia akan membentuk yang namanya gugusan. Nah, gugusan inilah yang nanti ada beberapa destroyer yang datang. Misalnya kita kasih antiseptik atau kita kasih yang sejenis dengan antibiotik semua kayak gitu untuk secara topikal kita berikan. Nah, dia bentuk tuh. Nah, masalahnya si antibiotik ini itu kan bekerja memang pada satu sistem saja, jadi pada satu jenis saja, misalnya gram positif, gram negatif, prosesnya kayak gitu yang diberikan di pasiennya. Nah, eh, yang akan terjadi apa? Tadi ada proses kekebalan nih, nggak bisa menembus si gugusan tadi yang membentuk biofilm tersebut. Sehingga mau 1.000 jenis pun antibiotik kita kasih, dia resisten Bapak Ibu. Dia nggak kuat. Sehingga ada butuh kebutuhan lain. Apa? Ada namanya teknik untuk mekanikal. Jadi kenapa kita butuh untuk melakukan mekanikal untuk ngangkat tadi biofilmnya. Tetapi harus yang ngangkat ini harus paham nih terkait dengan eh, apa ya clinical sign tadi. Mana sih biofilm? Karena biofilm itu kalau bisa dilihat secara kasat mata, kalau dia masih tipis, itu hampir mirip dia dengan epitelisasi. Bentuknya betul kayak agar-agar berkaca-kaca dia di atas permukaan kulit, di atas permukaan luka tadi. Tapi harus betul-betul dilihat secara baik nih. Nah, karena tadi kondisinya kita masih tetap aja dia udah datang dan ini biasanya lebih dari 1 kali 24 jam dia sudah terjadi bentuk si kolonisasi tadi. Nah, si kolonisasi ini biasanya kalau dia udah bentuk itu cuman dia menumpuk tapi biasanya belum ada gejala yang khas pada kondisi kulit. Nah, dari kondisi ini nih biasanya reaksi pun masih belum ada.
Tetapi tadi inflamasinya nggak turun, kondisinya masih begitu aja, Bapak Ibu, ya. Sehingga butuh kita bisa tadi, kenapa nih kondisinya udah aku kasih beberapa topikal terapi, kenapa nggak ini? Karena apa? Karena si kolonisasi tadi membentuk terus-menerus, Bapak Ibu. Nah, jadi kolonisasi ini makanya kita butuh tadi harus bersihin ya, dia dengan antiseptik ya, yang gentle antiseptik dan bisa membunuh dan sekaligus menembus biofilm tadi yang kita butuhin. Kalaupun kondisinya nggak bisa dia nembus, berarti kondisi kita butuh yang dikenal yang satu lagi manajemennya adalah mechanical debridement. Ya, kita butuh untuk angkat dia. Tapi bukan ngerusak ya, bukan ngerusak. Mekanikal di sini tuh tujuannya hanya ngambil biofilmnya aja. Jadi syarat untuk ngambil biofilm adalah nggak boleh terjadi perdarahan. Kalau kita angkat tuh biofilmnya terjadi perdarahan, kemungkinan besar dia epitel. Kayak gitu, lengket dia dengan epitel pada saat kita ngambil. Makanya berhati-hati pada saat kita mechanical debridement. Ada banyak model mechanical debridement. Makanya kenapa di UCAR Center itu sangat berfokus dalam proses penggunaan si lower frequency ultrasound therapy. Nah, itu yang kondisinya kita gunakan untuk membuat pada saat kita tembakkan, dia nggak merusak si granulasi tadi, tapi dia hanya membuang si biofilm tadi. Kayak gitu Bapak Ibu, ya. Sudah. Kemudian kondisinya dari si pasien ini masih tetap aja misalnya Bapak Ibu nggak menggunakan teknik-teknik tadi, dia akan berkembang Bapak Ibu. Kemana? Nah, salah satunya adalah dia terjadi infeksi lokal atau biasanya dikenal dengan critical kondensasi. Dan infeksi lokal ini Bapak Ibu itu akan terjadi dengan biasanya kita udah mulai muncul tuh ada eritema secara lokal yang menetap dan itu mulai terjadi munculnya pasien itu agak panas ya di sekeliling-sekeliling si lukanya yang dimana kondisi ini tuh bisa muncul Bapak Ibu dengan bertambahnya si bakteri tadi. Nah, fase ini itu dia udah masuk ke dalam pembuluh darah, tetapi dia belum nyebar Bapak itu masih lokal doang kayak gitu tuh. Biasanya gejala demam itu masih belum muncul kondisinya di sini ya. Dan ini kondisinya betul-betul harus kita cek secara baik kalau seandainya sudah muncul ini. Makanya kenapa pada saat pasien tersebut itu muncul dengan lokal infeksi ini, kita butuh yang dikenal dengan antimikrobial, Bapak Ibu. Nah, di mana beberapa kondisi apa namanya si lokal infeksi ini terjadi ada convert, ada outward, Bapak Ibu. Nah, biasanya dia muncul kalau misalnya convert tuh masih ada pasien itu mudah terjadi hipergranulasi, cairannya sudah mulai terjadi seroangiosus misalnya, bloody ya. Kemudian kalau kita ngelihat tuh ada warna dasar luka merah, tetapi kenapa kok dia misalnya tiba-tiba muncul di tengahnya ada si granulasi. Nah, biasanya tuh muncul kondisi-kondisi kayak gitu tuh Bapak Ibu kalau misalnya kita ngelihat di convert. Sedangkan overt biasanya dia akan mulai muncul swelling kayak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian odornya sudah mulai muncul, nyeri biasanya sudah mulai muncul juga dan biasanya perubahan si eksudat salah satunya purulent. Nah, ini nih kayak Bapak Ibu nih harus bisa kita lihat nih di awal. Jadi apa bedanya nanti dengan infeksi? Nah, kalau infeksi salah satu kondisinya yang sudah akan muncul adalah demam. Pasiennya udah mulai demam pasiennya ini. Nah, makanya kenapa pada saat pasien infeksi itu tadi penambahannya adalah cuci dengan antiseptik, lakukan mechanical debridement, pemberian antimikrobial dressing, dan ditambahkan kalau pasien infeksi dia dengan antibiotik. Itu Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Dan ini biasanya akan muncul pada kasus-kasus pasien yang infeksinya sudah mulai luas. Nah, ini batasannya. Nah, makanya kenapa pada semua pasien yang datang ke kita, itu kita butuh untuk ngapain? Untuk mengecek sebatas mana sih pasiennya itu terjadi eritemanya. Karena sebatas mana eritema terjadi, sebatas itulah terjadi kerusakan pada pasiennya. Sehingga harus betul-betul pasien ini tuh ditangani dengan baik dan tadi pada saat kita pilih balutan pun harus mengcover sejauh mana dia terjadi eritemanya. Ya, ini coba saya mau cek nih. Kalau teman-teman gimana nih cara untuk ngerawat lukanya?
Apakah dirawat lukanya doang, eritemanya nggak dirawat, atau hanya bagaimana nih? Karena apa, Bapak Ibu? Karena sejauh eritema itu terjadi, berarti itu peradangan di daerah itu, dan itu harus betul-betul cepat-cepat kita tanganin. Kalau udah peradangan sampai di situ, berarti bakteri sudah muncul sampai ke sana, Bapak Ibu. Itu namanya clinical sign di dalam tubuh kita. Jadi jangan diabaikan. Tuh, hati-hati Bapak Ibu. Apalagi konsep yang Bapak Ibu gunain nggak ditutup. Ingat kalau semua kondisi eritema pasti akan terjadi penurunan fungsi lase. Jadi fungsi kulitnya tuh nggak optimal lagi. Sehingga mudah untuk terkontaminasi. Mudah rusak. Tuh. Nah, dikasih batasan ini untuk apa? Untuk evaluasi besok. Dilakuin penanganan sama Bapak Ibu, turun atau naik. Tuh, Bapak Ibu. Nah, biasanya kerusakan itu nggak satu tempat lagi di sini. Sudah mulai dia muncul ke bagian yang lain. Udah mulai dia spreading, Bapak Ibu. Yang tadinya bisulnya cuma satu, sekarang tumbuh dua, tiga, empat itu di semua area. Akhirnya dari kondisi ini yang terjadi adalah kerusakan yang sangat besar di bagian infeksi itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kayak gini Bapak Ibu, ya, ini nggak usah dikotak-atik dulu nih, karena infeksinya tuh lagi lokal nih di daerah itu. Kalau Bapak Ibu ngelakuin debris sedikit aja terjadi apa perdarahan, itu bisa masuk ke dalam sistemik semua yang bisa menyebabkan pasien tersebut jadi infeksi secara sistemik. Itu hati-hati Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa di tempat kita butuh yang pertama sekali adalah autolysis debridement. Jadi, melakukan kegiatan peningkatan eh, pembuangan jaringan mati dengan cara kita lunakin dulu. Setelah dia lunak, Bapak Ibu, itu nanti akan gampang kita ambil. Kalaupun kita ngambil jaringan matinya, nggak terjadi pendarahan. Sehingga infeksi pun nggak mudah untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Tuh. Sehingga apa yang terjadi? Nah, kalau seandainya dia udah lunak nih, Bapak Ibu lakuin otolisis ya. Otolisisnya bukan hanya sekedar pakai gel doang, enggak, Bapak Ibu. Jadi pakainya adalah antimikrobial. Nah, ya, yang jenisnya bisa fill dead space. Jadi dia bisa masuk ke dalam kondisi luka tuh. Itu dia. Dia masuk ke dalam luka, kemudian dia bisa bunuh kumannya. Nah, makanya nanti pemilihan topikal terapi harus betul-betul dicek dengan baik. Gitu. Jadi bukan sembarangan kasih antimikrobial dressing gitu Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa harus ada pemahaman nih di kita dalam melakukan kegiatan perawatan luka pada pasien-pasien dengan kondisi infeksi. Noh, Bapak Ibu, ya, yang bisa kita lihat. Nah, ini nih yang penting banget yang terakhir adalah paham tentang kapan harus diberikan antimikrobi, sorry, kapan harus diberikan antibiotik. Jadi nggak semua pasien kondisinya itu harus kita tembak semua dengan antibiotik. Enggak, Bapak Ibu. Gitu tuh. Jadi kalau dia masih local infections, Bapak Ibu cukup kok untuk kasih yang namanya antimikrobial dressing saja secara topikal kondisinya. Bisa nggak kok? Bisa gitu tuh. Pastinya ya nggak terlepas lah dari nutrisi yang bagus, pastinya ya makan obat-obatan yang lain-lain, vitamin dan yang lainnya maksud saya. Sudah kalau ada infeksi berarti untuk kasih antibiotik ya jangan lupa kultur, ini penting. Memang eh, kultur itu menjadi sebuah standar yang Bapak Ibu harus lakukan dalam pemberian antibiotik Bapak Ibu. Gitu tuh. Nah, dikasih deh nih sesuai dengan hasil kulturnya kalau pasien itu infeksi. Gitu tuh. Ya. Nah, makanya nanti pasien datang, kalau ke tempat kita cek dulu nih, cek pasiennya. Pak, udah pergi ke mana saja diberikan obatannya? Diapain aja Pak di sana? Pakainya apa aja Pak? Nah, jadi tiga pertanyaan itu di awal tuh harus ada di kita untuk bisa ngelihat ini kondisinya macam apa. Kayak gitu tuh. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa tadi mengetahui clinical sign, kemudian dilihat nih pasiennya. Kolonisasi, kontaminasi, sorry, maksud saya kontaminasi, kolonisasi,
critical infection atau local infection tadi sama systemic infection. Ini yang kondisinya yang butuh kita lakukan ya di proses perawatan luka. Nah, sehingga butuh banget untuk kita cek. Itu Pak Arifin untuk yang awal ini untuk proses kita ya. Selanjutnya kita akan bertanya langsung ke pasien gimana sih sebenarnya penanganan di awal. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Niskana Fajar berkaitan dengan biofilm ya dan konsep dan gimana sih cara kita penanganannya. Yang pastinya selanjutnya kita nanti akan testimoni atau kita coba berbincang-bincang bersama dengan pasiennya langsung gitu ya. Kita lihat dan ini kali pertama mungkin kita bisa langsung menghadirkan pasien dan kita berdiskusi sama pasien apa yang dialami oleh pasien hingga saat ini si pasien itu sembuh tapi belum total gitu ya tapi masih ada sedikit lagi dan itu kita coba say hello bersama pasiennya. Teman-teman boleh disiapkan. Nah, Pak Kana hari ini kemudian teman-teman perawat yang mestinya kita menghadirkan satu orang pasien yang sangat luar biasa. Oke? Baik, Bapak Ibu sudah tampil di layar saya ya. Nah, itu hari ini saya masuk di dalam TV, TV-nya UKR ya. Maka dari itu, yuk kita saksikan diskusi hebatnya pada hari ini. Oke, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu Duh, yang pastinya hari ini kita ditemani sama Karna Fajar sebagai konsultannya ya pada hari ini. kita balik lagi hari ini. Oke. Eh, Tadi kan aku bilang bahwa kita akan diskusi panjang lebar ya bersama dengan pasien dan perawat yang menanganin Bapak nih dan di kesempatan hari ini ya kita sangat berbahagia sekali ditemani dengan Mbak Rifa. Halo Mbak Rifa. Halo, apa kabar Mbak Rifa? Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita juga ditemani dengan Pak Supriyanto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya Pak ya. Ya, tadi kayaknya habis perawatan nih Pak ya? Iya. Habis perawatan. Oke. Pak, jadi di kesempatan pagi menjelang siang ini, kita kan banyak diskusi nih terkait dengan riwayat pertama kali si Bapak terjadi luka nanti. Aku akan bertanya ke Bapak. Nah, dari kegiatan itu Pak, pertama kali tuh kondisinya jadi luka tuh gimana Pak? Iya, waktu itu juga tidak tahu ya. Begitu awal pensiun di tahun 2022, waktu itu bulan Juli, saya kebetulan ada acara reuni waktu itu di Provinsi Aceh. Jauh banget Pak Reoni sampai ke Aceh Pak. Kebetulan kan saya juga pengguna stoma ini setelah operasi khusus besar, jadi saya menggunakan kantong stoma. Setelah 2 tahun itu pas saya ini, saya baru pertama kali juga melakukan perjalanan jauh. Dan merasa waktu itu ya saya sudah merasa fit. Setelah saya sampai di Banda Aceh, pas mau kembalinya, pada saat itu saya ingin melakukan perjalanan darat menuju Medan. Dengan harapan di pertengahan itu saya ingin mampir ke rumah yang saya anggap jadi family saya, karena dulu saya pernah kos di rumah beliau. Wah, itu tuh rutenya itu ya, berarti dari Banda Aceh ke Medan itu 12 jam teman-teman. Iya. Kayak gitu tuh. Jadi lumayan jauh perjalanan Bapak itu pada saat reuni ya. Mau silaturahim ya Pak ya. Ya, Masya Allah, luar sampai biasa. punya niat ingin mengetahui lewat perjalanan darat waktu itu Provinsi Aceh itu setelah tsunami. Oh. Hanya saya tahu hanya di Banda Aceh saja ya. Ternyata Mhm. memang perkembangannya ya sangat menakjubkan lah. Masya Allah ya, luar biasa. Ini teman-teman silaturahim yang luar biasa sekali ya. Kita ngelihat Bapak tuh sampai ke sana ya Ya, pergiannya ya. Oke, oke, oke Pak. dan di tengah perjalanan mungkin karena perjalanan cukup lama itu, waktu itu sampai makan waktu 15 jam, kaki saya bengkak,
Mungkin karena saya hanya menggunakan sendal dan celana panjangnya pas agak sampai di kaki itu mungkin tergesek-gesek atau seperti apa gitu, akhirnya lecet. Dan saya sampai di Medan itu ya sudah seperti apa namanya, seperti benanah gitu, ada kotorannya, mungkin kena debu Iya. kenapa jadi hama. Nah, pas di perjalanan kebetulan begitu di pesawat, di sebelah saya mungkin mungkin seorang dokter, kali saya juga kurang tahu, dokter itu menyarankan, Pak, nanti setelah ini Bapak sebaiknya langsung cek lab gitu. Ya kemudian kenapa, pikiran saya, jadi biar nanti pengobatannya lebih lebih ini, terus segeralah ke dokter. Tapi kan mungkin di sananya mungkin saya gula barangkali gitu Iya, Pak. iya. Karena mungkin ya umur-umur segini barangkali banyak yang terkena gula ya. Akhirnya begitu ini saya langsung, begitu sampai rumah saya langsung berobat ke dokter kulit karena saya pikir permasalahan kulit kan. Mm-mm. Begitu saya cek ke dokter kulit, dikasih obat, terus tidak ada perubahan. Dan kebetulan saya memang apa namanya, selama ini sudah berobat ke Wuker untuk kaitan pengobatan Iya, stoma saya ya, iya. perawatan stoma. Jadi memang Bapak tuh teman-teman ke sini tuh memang penanganan kita di awal hanya stoma aja ya Iya, Pak pada stoma. saat itu. Udah sering ketemu memang dan konsultasinya hanya si stoma sih teman-teman sekalian. Nah, karena saya ingat bahwa di Wuker ini Pak ada perawatan luka, saya komunikasi kebetulan dengan Mas Kana ini. Ya, Ini kata beliau disarankan udah langsung ke Wuker nanti supaya dicek gitu. Nah, besoknya saya langsung ke Wuker dicek. Nah, di situ memang dinyatakan bahwa ini harus dibersihkan dan sebagainya, bahkan di apa, di seset atau apa waktu itu. iya, Ya iya. saya pasrah aja, ini yang nanganin pertama ya nih Nas Rifa dan sama Iya, Nas waktu itu Pak KB, KB, Pak Khairul. Mas Khairul Bahri ya. Ini yang paling sering terusnya pas Mas Rifa lah sampai sekarang. Ya, jadi apa namanya teman-teman sekalian, eh, memang kegiatan yang dilakuin sama kita tuh di awal terkait dengan perawatan stoma. Cuman ya gitu karena apa namanya pas waktu itu kemo juga ya Pak ya, Iya. kemo juga ya. Jadi pas kegiatan itu juga Bapak juga kemo Bapak Ibu riwayatnya. Eh, tapi ya alhamdulillah tuh stabil sih. Waktu kemarin tuh dari Alhamdulillah. dokter juga kondisinya udah aman ya Pak Ya, ya. alhamdulillah. Kayak gitu. Nah, jadi dari kegiatan apa namanya reuni tadi bengkak, kemudian langsung ke tapi pas sebelumnya di klinik itu dikasih apa Pak? Di Dikasih klinik obat aja, dikasih obat. obat oles gitu sama Obat ini sama salep. Saya hmm, nggak ingat lagi obatnya, tapi nggak ada perubahan waktu itu. itu sudah berapa lama? 3 hari. 3 hari. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita ngelihat proses si kontaminasi tadi ya, tadi kita lihat kan Bapak sudah pergi tuh kemana-mana, terus kemudian kondisinya kakinya udah bengkak dan Bapak pun udah ngerasa ya pada saat Iya, itu tuh ada apa namanya warna merah, udah mulai iya, bengkak, udah mulai nggak pas kayak gitu dan kita bisa melihat teman-teman kalau misalnya kejadiannya 15 jam hari pertama, kemudian kondisinya langsung hari kedua sudah balik ke apa namanya ke Jakarta gini ya Pak iya. ya, itu kita bisa ngecek bahwa kondisi kontaminasi yang tadi sudah berubah Pak, teman-teman sekalian. Kalau dia kondisinya sudah terjadi proses kontaminasi di awal tadi. Dan kemudian datang nih ke klinik, kemudian dikasih lagi obat topikal. Ya, seperti kita ketahui pada konsep tadi itu kan proses si kontaminasi tadi itu dia udah nempel di sana, tetapi sudah mau membentuk biofilm, apalagi lebih dari 24 jam pertama teman-teman sekalian. Sehingga ini kenapa potensi banget untuk penyebaran proses infeksi tadi. Gitu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi dari situ Bapak pertama kali ketemu sama siapa pas waktu di UPR? Ya, waktu itu ketemu Pak KB kalau nggak salah, Pak KB. Ambil. Gue pertama kali dan ditangani oleh Mas Fadli ya. Hmm. Terus selanjutnya sesuai saran beliau karena kondisi waktu itu cukup parah, 2 hari sekali saya tukar nih, dan lebih sering dengan Sus Rifa di situ. Oke, kalau gitu kita tanya sama susternya, apa hambatan pertama kali pas waktu kenalan ketahuan Bapak?
Jadi asesmen pertama itu kan infeksi ya, Iya. merah, eritema, meradang, panas, dan nyeri. Jadi itu kan tanda-tanda infeksi bengkak. Jadi gimana caranya kita dalam 3 hari itu menurunkan panasnya biar nggak mulai merembet kemana-mana. Eritemanya harus turun, meradangnya harus turun, otomatis nyerinya juga akan berkurang, bengkaknya juga akan berkurang. Jadi 3 hari itu kita memastikan dressingnya yang buat nurunin demamnya, panasnya, eritemanya, bengkaknya, dan nyerinya. Oke, 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 oke. Nah, itu asesmen pertama sekali itu pas waktu kondisi pasien yang dilakuin, kan pastinya bengkak tuh Hmm. apa yang terlihat pertama sekali yang paling terlihat penyulitnya gitu. Hmm, Apa nggak bisa jalan, apa nggak mau makan, apa gimana tuh kira-kira? pertama memang Bapak ngerasa nyeri. Jadi waktu dibersihkan, disentuh pelan aja itu kesakitan ya Pak ya, perih, tapi nyerinya adalah nyeri neuropatik, nyeri yang kayak setrum. Jelasin dong, jelasin, Jadi jelasin. nyeri itu kita bisa bedakan nyeri neuropatik salah satunya adalah nyeri yang seperti tersayat tersetrum gitu, saya gremet-gremet gitu. Kalau nyeri somatik itu ya seperti kena benda tumpul. Mm-mm. Nah, waktu itu kita mengasesmen Bapak itu nyerinya neuropatik, nyeri yang menjalar, nyeri yang seperti kesemutan. Jadi eh, lihat kakinya Bapak juga bengkak, terus kemerahan, jadi ya salah satunya harus menurunkan peradangannya dulu, infeksinya dulu. Kalau infeksinya udah turun, bentuknya turun, udah nyerinya juga udah mulai berkurang. Oke, oke, oke. Waktu kemarin dulu kan ini kan tanda-tanda radang ya. Itu sebatas mana radangnya pas waktu dilakukan asesmen sama Mbak Rifa? Ya. Jadi lukanya itu sekitar eh, luka merahnya Bapak itu tuh sekitar ada sekitar 4 sampai 5 cm, tapi radangnya itu seluruh sampai mata kaki. Ini Wah. merah semua, bengkak Iya. semua. Oke, ya teman-teman boleh silahkan komen ya. Tadi yang saya bilang kalau dia udah mulai kemerahan semuanya, berarti itu kategorinya apa ya? Oke, itu Hmm. dia Mbak Rifa. Dan ternyata eritemanya tuh sampai ke mata kaki, panasnya sampai di atas mata kaki. Hmm. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan dressing yang menurunkan eritema, tapi sampai batas panasnya, bukan cuma sampai batas eritemanya aja. Kan Hmm. eritemanya cuma sampai mata kaki nih, tapi panasnya sampai ke atas nih, sampai Oke. lebih dari mata kaki. Jadi kita tutupnya pastikan sampai batas panasnya. Jadi biar Hmm. panasnya mulai turun. Setelah itu 2 hari kemudian ke sini eritema jauh berkurang, bengkaknya jauh berkurang, nyerinya waktu itu berkurang nggak Pak? Saya sih berangsur-angsur berkurang. Berangsur-angsur berkurang nyeri neuropatiknya, terus eritema juga berkurang, jadi tapi baru muncul selap-selapnya karena sebelumnya cuma kemerahan aja, belum nampak selapnya. Oke, oke. Jadi kalau menurut Mbak Rifa tuh manajemen yang kita lakuin itu apa sih? Maksudnya apa yang membuat em, pemilihan itu tuh harus diberikan itu? Kalau yang pertama memang harus menurunkan panasnya dulu, menurunkan peradangannya dulu. Karena kita memilih dressing yang untuk menurunkan peradangannya dulu. Oke. Kedua, karena dia sekalian selain untuk menurunkan peradangan juga sekalian untuk bisa mengotolisis. Karena itu kan udah lebih dari 3 hari, udah memerah, tuh ada sedikit selapnya. Jadi sekalian biar bisa mengotolisis, sekalian bisa menurunkan eritema dan peradangannya. Oke, jadi teman-teman kalau bisa kita lihat nih dari manajemen perawatan, kalau dikenal dengan time ya, ini berarti dimulainya dari T Jadi, ya, T dulu. Jadi bagaimana cara kita melakukan pengangkatan jaringan mati dengan metode yang tadi otolisis otolisis teman ya. ya, kita disisin dulu gitu. Memang tindakannya nggak langsung jebret 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 gitu Nggak teman-teman ya, ekstrim. nggak ekstrim gitu ya Pak Oh, ya. sama Bapak kan juga kemoterapi. Pembuluh Mm-mm. darah Bapak itu sangat fragile. Mudah Mm-mm. sekali perdarahan ya Pak ya. Berarti perdarahan. Jadi kami memastikan yang untuk mengotolisis, untuk menurunkan peradangan, tapi juga membantu penghentian perdarahannya. Karena Bapak tuh mudah sekali, fragile sekali pembuluh darahnya. Gampang sekali. Plus karena meradang juga. Oke, Jadi oke. gitu. Jadi apa, Pak? Jadi pas waktu sudah diberikan sama Mbak Rifa treatmentnya, itu yang Bapak rasain hari pertama apa, Pak? Ya, waktu itu namanya baru pengobatan pertama kali ya, nggak? Hmm. Masih, apa ya, masih Kejutan masih masih ya, Pak deg-degan, ya. masih.
Nah, Masih panas. sih. Tapi ya memang berangsur-angsur dan apa, agak-agak berkurang. Oke. Kaki dia semakin lebih enak. Nah, itu kemarin pemberiannya apa aja, eh, Mbak Rifa, untuk kasus di awal? jadi pemilihan dressingnya, saya memilih zinc cream karena untuk selain mengotolisis juga untuk menentukan peradangannya. Kemudian saya memastikan ada alginate-nya, ada kalsium alginate-nya untuk membantu kalau perdarahan karena kejal sekali pembuluhnya. Jadi kita kasih kalsium alginate. Kemudian kita kasih sekundernya kita pakai kasak dan sorban. Ortopedic wool. Orthopedic wool. Oke, oke. Nah, ini kan tadi kondisinya ada permasalahan gangguan pembuluh darah itu kan mungkin ketahuinya terakhir ya, Pak ya. Nah, itu di awal ada nggak pemeriksaan? Kita periksa aliran pembuluh darah ke BPA-nya, tapi karena bengkak, jadi hasilnya tidak valid waktu itu. Jadi Jadi vestalnya masih mengeras lah betul ya. hasilnya tidak valid, asal mengeras, jadi belum belum kita berikan langsung Oke, ini kompresinya. ini penting ya teman-teman, penting sekali karena memang apa ya, fasilitas untuk bisa melakukan diagnostik itu untuk gangguan pembuluh darah memang kita di sini menggunakan yang namanya IPI, teman-teman sekalian. Jadi apa namanya, klinik kesah untuk bisa mengetahui lebih lanjut lagi ya Pak, selain proses tadi infeksi kayak gitu, apa kebutuhan kita untuk mempersiapkan seperti IPI gitu, ronsen dan sebagainya, itu penting di awal itu ya prosesnya. Nah, jadi Mbak Rifa setelah apa penanganan itu tuh kan prosesnya dia dikasih tadi dengan zinc cream, kemudian kasumaginen, kemudian diberikan bandaging. Nah, itu gantinya berapa hari dan pas waktu Bapak ganti itu gimana kondisinya? Jadi karena infeksinya waktu itu radangnya berat, jadi kita memutuskan untuk seminggu 3 kali terlebih dahulu. Senin, Rabu, Jumat. Setelah itu baru 3 hari sekali ya Pak ya. Baru 3 hari sekali untuk membantu. Setiap kali datang ke sini, saya kan membatasi batas eritemanya dengan memberikan marker Ya, jadi di kayak tadi teman-teman gitu di di gambar, gambar. di pola Iya. bagian bagian eritemanya. Setiap kali ke sini saya memoto bahwa eritemanya menurun, menurun, menurun. Dan saya memolak karena saya harus mengukur lukanya dan lukanya bapak tuh nggak berbentuk kan. Jadi saya membuat peta pakai plastik itu dipetain kayak buat kantong stoma, mengukur kantong stoma, Ya, veteran ya kita. bikin pattern. Jadi setiap kali ke sini kunjungan tuh ukuran lukanya tuh apakah mengecil atau melebar gitu. Batas Iya. lukanya apakah jelas atau enggak gitu. Mulai terlihat di situ. Selain dari foto aja. Tapi dengan ngasih pattern itu kan bisa ngasih tunjuk Bapak perbandingannya. Jadi Bapak tuh ikutan lega gitu. Oh, bedanya segini gitu. Waduh, ini penting nih teman-teman. Jadi besok jangan lupa tuh moto ya, dokumentasi itu penting teman-teman gitu. Itu Bapak tuh pas waktu dikasih dokumentasi ya dari ditunjukin. hari demi hari itu kan terjadi perubahan tuh, Bapak bilang apa yang Bapak rasain? Ya, memang dirasakan oleh saya memang semakin hari itu semakin enak. Sebelumnya kan apa perih dan sakit benar ya. Lama-lama ini katanya memang tinggal sedikit. Kalau Bapak lihat perbandingan di foto ikutan lega nggak lihatnya? Iya. Kalau cuma bayangin aja Ya, kan waktu nggak yang ini. pertama kan ya gue bilang ngeri gitu kayak kalau istri bilang ini mah gerowong gitu. Lama ketutup ketutup dagingnya. Terus warnanya juga lama berubah gitu. Saya lupa dari merah tuh ke kuning atau apa gitu. Jadi lebih enak kulitnya jadi. Mungkin ya karena kulitnya benar-benar ganti kali ya. Wow, diganti jadi anak-anak ya, jadi lebih muda lagi ya gitu. Oke, Pak. Jadi itu kan dirasain ya, maksudnya perbaikan tadi lega, nyeri juga menurun kayak gitu ya. Itu berapa lama Pak dilakukan perawatan? Memang pada saat itu saya cukup lama karena mungkin kondisinya waktu itu parah ya. Sampai 2 bulan pertama saja saya kalau kemarin itu harus digotong. Hmm. Karena kalau kaki ditaruh di bawah itu langsung keluar darah, darahnya Ya, langsung bocor naik. gitu. Jadi saya di rumah ke mobil digotong, di sini dari mobil ke dari bank. Hmm.
Setelah itu ya karena saya yakin dan apa namanya, boleh bilang harus rajin kali ya. Itu saya ikutin terus. Alhamdulillah sampai 6 bulan ini saya bisa mulai bilang lebih lega lah dan tidak lagi merasakan seperti itu. Udah bisa nyetir mobil sendiri. Iya. Yang tadinya harus digotong ya sekarang udah kendaraan sendiri lagi. Asik, ya. Ya, jadi Pak, aktivitas yang pertama sekali Bapak coba setelah kaki kondisinya oke, tapi pasti nggak nyetir dulu dong kan? Iya. Aktivitas lain dulu sebelum nyetir apa? Yang pertama kali Bapak bisa. Ya artinya waktu itu saya merasa bertahap aja begitu. Jalan. Ini buat buat bergerak udah nggak berdarah, Hmm. merasa sakit apa kan, jadi pasti ada ya. Terus itu banyak istirahat. Terus berjalannya mungkin harus dibantu lagi dengan menggunakan tongkat. Hmm. Sebenarnya bukan karena patah atau luka, tapi buat membantu supaya nggak terlalu nekam di kaki ini Iya, kan. iya, iya. Nah, ceritanya mungkin kita tanya ini apa yang dikasih dari Bapak saat itu? Offloading atau apa? Ya, kami kasih offloading balutan, sama kami sarankan untuk menggunakan PCC. Karena banyaknya otot yang rusak waktu itu, kemudian terotolitis juga. Jadi otomatis kaki bapak tuh akan jatuh gitu loh, telapaknya tuh. Jadi kita khawatir kalau nanti terus-terusan jatuh, bapak juga takut untuk digerakkan karena takut berdarah. Nah, takutnya nanti pas sembuh malah buat apa nggak bisa. Makanya kami sarankan untuk beli PCC, ngebantu bapak untuk mengembalikan Iya. bentuk kakinya biar bisa lurus lagi, biar bisa napak lagi waktu itu. Bapak waktu pakai PCC berapa lama Pak? Tesis nggak lama sih. Nah, mungkin nggak sampai 2 bulan. Setelah itu jadi gampang kan untuk Iya. aktivitasnya. Kayak Pak, itu kan tesisnya kaku ya, Pak. Iya. Gimana perasaan Bapak pertama kali pakai tesis itu? kayak robot. Ya kayak robot. Kayak robot. Kayak robot. Kata kata cucu saya gitu nih, aku mau apa gitu. Oke, ya. Terus Pak, dari aktivitas tuh kayak robot yang pada saat itu Bapak ngerasa ada keterbatasan nggak Pak, melakukan kegiatan? Ya kegiatan yang lain ya tentunya ada keterbatasan karena untuk bergerak kaki ini ada ini ya. Mm-mm. Ya, tapi ya saya berusaha melakukan seperti biasa walaupun itu kakinya kaku Ah, dibantu pakai tongkat ya. Yang bisa saya lakukan saya lakukan. tapi nggak berkebun juga, Pak. Oh enggak, kebetulan nggak punya kebun. Yang punya kebun ya. Oke, Pak, ini kan pastinya tuh progres ya, dan sekarang ini tuh treatment kan udah sembuh ya, Mbak Ripa. Apa anjuran, Alhamdulillah. anjuran, anjuran? Setelah sembuh, kami mengajukan untuk food spa. Jadi Cerita dong, terus Pak. Apa tuh? Jadi karena pasien-pasien kita yang sembuh, takutnya untuk mencegah terjadi luka kembali, kita sarankan untuk foot spa. Kita jadinya bisa massage kakinya Bapak, terus ngecek sensasinya apakah berasa atau enggak, terus ngecek aliran darahnya, kemudian memastikan kukunya bersih. Karena kan kita tuh suka bilang kalau pasien-pasien yang sudah sembuh dari luka itu kakinya jadi kaki sultan. Harus diperlakukan seperti sultan. Tidak boleh kering, tidak boleh gatal, tidak boleh lecet, tidak boleh eh, luka. Jadi pastikan itu seperti diperlakukan seperti sultan gitu ya Pak ya. Kakinya priayi, kakinya Doro gitu. Jadi waktu itu kita jadwalin Bapak untuk seminggu sekali melakukan foot spa ya Pak. Iya, Kita pastiin selalu Bapak di rumah pakai lotion juga biar lembab karena dulu tuh laki-laki suka mikirnya kalau laki-laki pakai lotion kayak cewek. iya. Ya Pak ya, banyak yang nggak mau. Padahal kan yang benar adalah kulit tuh harus lembab ya. Ya. Jadi kita edukasi pelan-pelan juga di Puspa bahwa ini lotionnya harus dipakai kalau nggak nanti kering, nanti gatal, apalagi bekas-bekas lukanya epitelnya belum matur, jadi mesti dilotionin terus, pastiin dia lembab kayak gitu. Sampai sekarang Bapak juga masih pakai lotionnya. Ya. Nah, itu dia treatment ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa nambahin layanan ya, salah satunya adalah food spa ya, diabetic food spa, yang dimana kita sering sebutin kan salah satu training yang kita kembangin adalah diabetic certified diabetic food care conditions ya, dimana teman-teman boleh ikut dan bisa belajar tentang bagaimana cara melakukan prevention.
Betul. Gitu. Jadi boleh. Pak, pertanyaan aku dong yang terakhir. Itu kan kondisinya kalau udah ngerasa enak ya. Kalau Ya. bilang tadi ya kondisinya 2 bulanan tuh udah mulai proses perkembangan, udah bisa melakukan aktivitas. Eh, Pertanyaanku Pak, dalam proses 2 bulanan itu Pak, sampai kita kalau udah sembuh juga, eh, itu tuh eh, menurut Bapak harganya tuh affordable nggak? Maksudnya Mudah aman nggak? dijangkau. Mudah dijangkau nggak? Atau kemahalan banget untuk proses Ya, perawatan? memang apa, kalau ini kan masing-masing ya berbeda Ya, ininya ya, ya, sesuai kemampuan ya. masing-masing individunya ya. Tapi kalau kayak saya melihat dari pelayanannya itu sangat profesional. Terus kemudian dari bahan-bahan yang dipakainya juga memang mempunyai kualitas yang cukup baik gitu, sangat baik sehingga memang jadi karena memang pengobatan luka ini tidak bisa seperti makan cabai langsung pada satu terasa benar atau langsung sembuh ya. Artinya perlu tahapan yang lama, ya karena tahapan yang lain kalau ditotal-total memang besar. Hmm. Tapi ya perhitungan saya ya ini masih masih relatif apa namanya relatif sesuai lah dengan pelayanan dan Hasil. hasilnya. Oke, oke, oke. Baik, Pak, baik, Pak. Nah, itu dia teman-teman ya yang kita bisa ngelihat bahwa eh, kalau kita melihat penanganan, tadi kan kita bisa ngelihat ada yang seminggu 2 kali datangnya Iya. teman-teman ya. Tapi kan kalau di tempat yang sebelumnya Bapak tiap hari ngelakuin perawatan. Oh, belum belum pernah sih kebetulan. Ya, belum. Oke, oke. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa kita lihat bahwa memang cost efektif itu akan terjangkau jika kita lihat dari awal sampai sembuh, teman-teman sekalian. Jadi jangan hitungnya kondisi di awal langsung mahal gede gitu, enggak ya. Gitu tuh. Makanya ini butuh juga kita secara cermat untuk bisa melakukan sebuah paket jasa kayak gitu ya. Mungkin nanti pasien juga kayak Bapak tadi udah cerita kayak gitu, itu bisa ngerasain nih manfaatnya di mana, programnya di mana, model apa namanya marketing yang mungkin kita kembangin untuk biar nggak terlalu robek kantong ya Pak ya, kayak gitu tuh itu bisa disiasatin oleh teman-teman sekalian. Nah, itu dia ya. Nah, Pak, ini kan aku dengar kan kita ngelakuin itu IBPI, ada masalah gangguan pembuluh darah kayak gitu, Pak. Kemarin sempat dipakai ini juga ya, Pak, stocking, Mungkin pakai. pakai untuk bisa mencegah agar kondisinya nggak terjadi pembengkakan lagi. Tapi kemarin sempat ke hospital, Pak. Cerita dong, Pak, pas di hospital. Sempat memang saya kan komunikasi terus dengan perawat di Uker ini. Memang dari para perawat ini menyarankan supaya saya juga konsultasi ke dokter vaskuler Nah, betul. menangani masalah apa namanya jaringan pembuluh darah di kaki. Mhm. Dan kebetulan baru kemarin saya ke dokter vaskuler itu memang setelah dilakukan USG oleh dokter, dokter menyatakan bahwa pembuluh darahnya ada yang membesar. Hmm. Jadi memang kalau ini tidak segera ditangani, nanti sakitnya ya nggak akan hilang-hilang, akan begitu terus Iya, iya. soal sakit. Kalau penanganan lukanya kata dokter udah sangat bagus. Ini yang dirasakan sakit oleh bapak ini karena senut gitu. Itu karena pembuluh darahnya terlalu besar. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan kata dokter harus dilakukan operasi nanti dengan sistem laser. Saya nggak ngerti itu sistem laser seperti ini. Oke, oke, oke. Jadi ada kebutuhan lanjutan ini dilakukan kegiatan untuk dilaser teman-teman sekalian untuk oleh dokter bedah vaskular. Jadi palingan nanti kita akan cek evaluasi lagi Bapak ya untuk perbaikan lanjutan ya Pak ya untuk proses. Oke, apa Bapak teman-teman sekalian ya itu dia tadi bincang-bincang kita bersama dengan Pak Suprianto dan Ibu Rifa ya. Nah, di mana ini adalah perawat yang cukup luar biasa nih nemenin Bapak dari kegiatan yang pertama sekali screening di awal, kemudian lihat apakah dilakukan penanganan seperti kayak kuratif bisa atau enggak, dan tadi kita udah lihat
dijelasin sama Mbak Rima bahwa Bapak komplikasinya cukup banyak ya, perdarahan, bengkak kakinya, luka infeksi kayak gitu ya. Terus kakinya tadi juga kondisinya sulit itu digerakin. Jadi banyak banget treatment yang sudah dilakuin Bapak Ibu oleh Mbak Rifa untuk Bapak untuk proses penyembuhan sampai sekarang dilakukan kegiatan food spa ya Pak ya. Gitu. Jadi memang luar biasa sekali Bapak Ibu treatment yang memang harus kita lakuin buat pasien agar tetap selamat kakinya. Gitu. Oke, Mas Arifin, Bapak, mungkin nanti kita akan melihat Pak, ada pertanyaan mungkin untuk Bapak dan Mbak Rifa, mungkin kita lihat dari Zoom. Teman-teman sekalian yang ada di Zoom, silahkan boleh berikan pertanyaan di kolom komentar ya. Silakan pertanyaan di kolom komentar. Kemudian kita akan coba menjawab ya pertanyaan dari teman-teman sekalian dari kasus Pak Suprianto ya terkait dengan permasalahan eh, kaki yang ada gangguan pembuluh darah di awal atau venous leg ulcer yang terjadi dan dilakukan penanganan dari penanganan care center itu sendiri gitu. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kami oke. Oke, oke, Bapak Ibu semuanya. Baik, ini ada yang bertanya nih, Pak Kana dan juga ada Pak Supriyanto di sini ya. Ini dari Bu Fitri. Bu Fitri bertanya, izin bertanya, lotion apa yang dipakai sama Bapak? Apa nama yang dipakai kaki Bapak yang seperti robot? Oke, saya persilakan. Baik, sekarang kita butuh untuk dijawab sama Mbak Rifa dulu ya. Oke. Mbak Rifa, silakan Mbak Rifa. Mbak Rifa, Enggak silakan. saya. Jadi kami pakai Healthy Lotion Mecofazin, di mana lotionnya itu dari buah merah Papua. Em, itu ngebantu karena luka kaki Pak Supriyanto tuh kering sekali, jadi itu ngebantu untuk melembabkan dan melembabkannya itu bertahan lumayan lama dibanding dengan lotion yang lain. Jadi kami makainya Mecofazin Healthy Lotion. Kemudian apa tadi pertanyaan berikutnya? Yang selanjutnya yang kayaknya apa tuh? Namanya. Oh, Namanya. TCC. TCC. Jadi namanya TCC, Ibu. Ada contohnya? Total Contact Testing Iya, ya. total kontak ada contohnya. Oke, lagi diambil dulu lotionnya sama TCC-nya ya teman-teman sekalian ya. TCC namanya. Nah, ini lotionnya. Contoh ini. Oke, ini dia lotionnya ya, Mbak Rifa. Boleh dikasih tahu cara pakainya, Mbak Rifa? Jadi ini lotionnya biasanya kami saranin makainya yang selesai mandi, tapi juga selesai selesai wudhu juga. Jadi setiap kali kena air kakinya, jadi reapply, pakai lagi biar tetap lembab. Jadi reapply terus. Jadi tidak cuma pagi dan malam aja, kan biasanya cuma di doang. Siangnya udah kena wudhu, udah kering lagi, nggak pakai. Jadi kita makainya saraninnya habis habis wudhu atau kalau udah kena air langsung pakai lagi. Pak, ini sampai sekarang masih pakai? Oke. Gimana Bapak ngerasain ini? Oke. Apa yang dirasain? Ya, kalau rasa ini sih nggak ada rasa. Ini Misalnya nyaman. Jadi kering, nggak gatel. iya, cuman nggak gatel. Jadi Bapak tuh yang dirasain kalau pakai ini tuh nggak gatel itu katanya. Biasanya tuh gatel. Karena kan salah satu gejala pasien-pasien dengan gangguan pembuluh darah itu ada terjadi yang namanya dermatitis Bapak Ibu. Ya, kulit bisa cepat kering kondisinya dan biasanya itu akan memunculkan permasalahan salah satunya dermatitis di kulit kayak gitu. Dan itu biasanya yang muncul kering. Dan itu juga faktor salah satunya kekeringnya pada kulit. Makanya kenapa kita tuh nyaranin untuk pakaikan lotion ya, Mbak Rita ya. Jadi nyaman ya Pak ya, nggak gatel dan kondisinya nyaman Pak. Sama sabunnya juga ada. Jadi sabun healthy soapnya yang Mecofazin, yang ini lotion, jadi ada satu paket gitu. Beberapa sabun itu kan kalau kena kulit itu jadinya kering ya afternya ya. Tapi untuk yang kita saranin untuk yang nggak kering, kita pakai sabun healthy lotion, healthy soap yang Mecofazin, Iya. kita pakai sabun lotion. Oke, jadi pakainya
yang sabun dulu teman-teman, habis itu keringin baru pakai lotionnya. Gitu. Ada lagi Pak Arvin? Misalnya kalau PCC-nya mungkin Resisinya ada di bawah turun nggak ya? Nanti deh difotoin ya. Ya, Nanti nanti difotoin. fotoin. Gitu. Oke, baik. Tadi satu pertanyaan terakhir tadi Pak Kana ya dari Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya berkaitan dengan ini kesempatan kita yang luar biasa nih karena kita bisa langsung berdiskusi bersama dengan pasiennya dan pasti pengalamannya sangat luar biasa. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin saya minta Pak Kana untuk Pak Supriyanto untuk memberikan apa ya kata-kata motivasi untuk bagi teman-teman yang saat ini mengalami luka di Indonesia agar lebih termotivasi untuk sembuh lebih baik lagi. Pak, dari bawah Pak, untuk pasien dulu. memotivasi saya sih, artinya jujur yang paling berat waktu itu saya waktu mengalami operasi khusus khusus besar saya ya, itu yang paling kanker khusus halus, kanker khusus besar itu yang paling paling. Namun saya sempat dimotivasi oleh waktu itu yang bimbing haji saya. Artinya beliau menyampaikan bahwa Pak Supriyanto harus bersyukur Allah memberikan ujian ini untuk mengurangi artinya dosa-dosa yang ada di Pak Supriyanto. Kedua, Allah juga tidak akan memberikan cobaan terhadap hambanya yang tidak mampu. Artinya apa? Bahwa kita memang dalam hidup ini itu selalu diberikan cobaan dan kita harus berusaha. Nah, salah satu usaha saya dalam pengalaman sekolah saya ke UKR dan kebetulan saya juga mengalami luka ya. Saya juga berobatnya kebetulan ke UKR karena UKR juga salah satunya penanganan luka. Memang pengobatan itu tidak langsung dengan sepatah dan saya punya keyakinan bahwa itu akan sembuh. Saya yakin dalam cara pengobatannya dengan saya ikuti semua apa yang disampaikan di dalam tahapan pengobatan ini. Artinya dengan penuh kesabaran dan sebagainya, alhamdulillah saya bisa melakukan kegiatan lagi seperti semula walaupun ada keterbatasan. Artinya kan keterbatasan ini sampai sekarang saya masih menggunakan kemampuan. Tetapi bukan berarti itu hambatan untuk melakukan kegiatan. Oh, ya. Nah ini adalah salah satu kata-kata mutiara itu bisa bisa tadi ya eh, membuat hati jadi tenang karena teman-teman kalau kita kondisinya nggak ikhlas, kalau kita kondisinya nggak fokus, kalau kita kondisinya tadi ya tidak mau berusaha, itu semuanya kondisinya akan sama saja kayak gitu tuh. Mau kita nangis pun nggak ada yang ngubah teman-teman. Kalau nggak kita sendiri yang usaha dan fokusin dan kita juga berdoa tadi ya Pak ya. Itu tuh penting banget ya. Eh, Ketika kala mungkin bukan kita jadi pasien aja itu toh kita yang ngerawat juga kondisinya kayak gitu juga butuhnya. Makanya mungkin teman-teman dari saya fokus yang diharapkan oleh kita bukan hanya sekedar kita yang rasain, tapi apa yang nanti juga akan kita berikan ke orang yang nanti akan kita sama. Kayak gitu. Ya, jadi ayo fokus, ayo belajar, ayo nuntut ilmu, ya, dan ayo sama-sama kita sukses bersama. Oke, Mbak Arifa, satu kata, apa? Bukan satu kata, pesannya Mbak Arifa. Mungkin untuk teman-teman perawat, lakukan pengkajian yang benar, lakukan pengkajian yang lengkap, lebih teliti. Kemudian pasien sudah menyerahkan semuanya ke kita, mempercayakan kita, jadi pastikan kita amanah untuk mengerjakannya. Cakep. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya, jika pertemuan kita ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan memotivasi kita semua, maka dengan tadi closing statement yang disampaikan oleh Pak Supriyanto dan juga Mbak Rifa Nasrifa yang telah merawat Bapak dari perjalanan awal hingga saat ini, dan alhamdulillah prosesnya sangat luar biasa. Dan terima kasih juga
Di sini juga ditemani oleh konsultan UN Ostomi Kontinen yaitu Naskana Fajar. Oke, dan Mas Arifin, satu lagi Mas terakhir. Jadi kalau teman-teman kondisinya mau lebih dalam lagi ya berkaitan dengan pembacaan, ini ada buku teman-teman tata laksana lulus kaki diabetik wound clinician ya. Nah, di mana buku ini teman-teman sekalian itu kita memang pendekatan terbantu untuk hasil klinisnya yang lebih baik. Jadi silakan teman-teman sekalian untuk baca, boleh beli di SLI ya untuk bisa tahu lagi isi dan lebih banyak terkait dengan tata laksana kemasannya ya. Ya. Oke, Mas Arifin itu dia dari saya. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Ini kesempatan tadi ya, berterima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Supriyanto yang telah memberikan sharing bersama dengan teman-teman di sini, bersama tenaga medis yang ada di seluruh Indonesia. Maka Bapak Ibu, dengan testimoni tadi maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas kesempatan waktu Bapak Supriyanto, teman-teman perawat, ada Mbak Rifa, dan juga ada Mas Kana yang telah membersamai Pak Supriyanto. Sebelum berakhir, mungkin saya minta untuk Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu, biar kita sama-sama untuk foto bersama. Boleh on cam? Ya, Pak Kana kesut kok. Bapak Ibu yang lain, boleh ditunggu untuk on cam-nya? Oke. Oke. Yuk, kita foto dulu, Pak Kana, boleh? Boleh. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita foto dulu. 1, 2, 3. Pak Isa tiba-tiba muncul. Senang kali hati saya kalau Pak Isa udah muncul. Ya, ya sekali lagi boleh? Bentar, saya coba. Nah, yuk Bapak Ibu, munculin muka Bapak Ibu semuanya biar bisa kita foto bersama. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan sampai ketemu di webinar kegiatan selanjutnya. Saya serahkan ke teman-teman dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sakila. Baik, terima kasih Pak Arifin sebagai moderator untuk webinar kali ini yang sangat luar biasa. Dan terima kasih untuk kepada para pembicara untuk webinar kali ini. Materinya sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti webinar hari ini ya. Untuk link absensi webinar hari ini akan di-share melalui grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Dimohon untuk jangan keluar grup terlebih dahulu. Tingkatkan kompetensi dan wawasan Anda, serta raih SKP sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Solusi Medical Event menghadirkan berbagai acara menarik baik secara offline maupun online yang kami selenggarakan. Dapatkan POV terbaru dari para ahli kesehatan dari dalam dan luar negeri. Ayo perluas wawasan dan pengetahuan kesehatan terkini, bersama-sama kita tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terbuka pula peluang kemitraan. Solusi Medical Event, solusi andalan untuk event kesehatan Anda.